Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, saya percaya semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kalau kita pada pagi hari ini bisa menyaksikan, bisa mengikuti ibadah online itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Apapun masalah saudara, pergumulan saudara, saudara harus tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk menyembah Engkau, untuk menyenangkan Engkau. Untuk kami boleh bersyukur, mengucap syukur kepada Engkau atas kebaikan-Mu, atas apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Beribadah ini boleh memberkati banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sujud
kami Tuhan, hanya bertemu dengan Engkau ya Yesus. Sembah Dia, Engkau baik ya Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Terima kasih Tuhan atas urapan-Mu.
terima pujian. Kami tahu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami sembah. Hanya Engkau yang Tuhan yang layak disembah. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian kami. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau menyaksikan ibadah live streaming ini Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati keluarganya dengan damai sejahtera dan sukacita. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menaikkan puji-pujian kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Ada sukacita saudaraku. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara. Saudara harus tetap bersukacita. Saudara berkumpul dengan keluarga, saudara berkumpul dengan anak, istri, suami, bapak, ibu, nikmati ya. Kita berkumpul memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. memujimu, menyembahmu
Haleluya. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sekali lagi. Shalom semuanya. Saya percaya di rumah pasti menjawab saya ya di sini ya. Nah, saya mau ngajak semuanya di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menari bersorak-sorak buat Dia. Betapa besarnya Tuhan kita. Mari bersepuk tangan bersama. Kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Nya. Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, hanya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Nya. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, Tiada berkesudahan Tuhan. tiada berkesudahan. Bersama-sama anugerah-Mu selalu baru. Anugerah-Mu selalu baru, Tiada berkesudahan. tiada berkesudahan. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah bersyukur. Dalamnya, Betapa lebarnya betapa lebarnya kasih setia Tuhan kasih bagi setiap setia. keluarga Ebenezer. Oh, Amin. oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Nya. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Nya. Yesus Tuhanku. Na, 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 Haleluya.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan live streaming ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa transfer untuk nomor rekening di bawah ini ya. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan pekerjaan kami. Kami sebagian Tuhan akan mengembalikan berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan selalu menyertai kami, keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberikan berkat-Mu berlipat-lipat dalam pekerjaan kami, dalam keluarga, setiap usaha kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua itu untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. semua untuk kebaikan-Ku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang
Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari baru yang kami miliki pada hari Minggu pagi ini Tuhan. Kami percaya sesuai dengan janji firman Tuhan, waktu Tuhanlah selalu yang terbaik dalam kehidupan, apapun musim dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada, bukan di sana, tetapi bersama dengan kami, menyertai kami, menuntun kami untuk melewati semua masalah dalam kehidupan kami. Tak sekalipun, tak sedetik pun tangan kami dilepaskan, karena cinta Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, di dalam ruang ibadah gereja ini maupun di rumah kami masing-masing, kami percaya hadirat yang sama, kuasa yang sama, urapan yang sama, pemulihan yang sama Tuhan sementara terjadi Tuhan. Sehingga kami akan melihat setelah selesai ibadah ini ada sakit penyakit yang disembuhkan, ada kelepasan yang terjadi, kemerdekaan, pertobatan, jamahan Tuhan menjangkau setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan masuk, isi jamah dan pulihkan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap orang percaya bersama-sama katakan amin. Yes, terima kasih buat tim pujian penyembahan, luar biasa sekali. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di gedung gereja ini dan juga yang ada di rumah. Saya ucapkan selamat berjumpa. Sudah lama saya tidak hadir di tempat ini. Sayang sekali kita harus berada di ruangan yang berbeda, tetapi tidak mengurangi sukacita bagaimana yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Pak Santo, saya selalu kalau ibadah di sini, kuasa pujian penyembahannya memang luar biasa. Gereja ini harusnya ada slogan baru, ya, yaitu apa? Gereja yang suasana pujian penyembahannya selalu menjamah hatinya Tuhan. Amin, luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, andai kata Bapak Ibu melihat teman-teman di sini, para pelayan Tuhan di tempat ini, bagaimana mereka menolak untuk menyerah, ya, dihambat, semakin merambat, dipepet, kreatifnya keluar, sehingga syuting ini, take ibadah ini, satu kali syuting berhasil. Luar biasa sekali. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, langsung kita mulai firman Tuhan dalam Mazmur 43 ayatnya yang kelima. Mazmur 43 ayat yang kelima. Mazmur 43 ayatnya yang kelima. Yang sudah dapat di rumah boleh bilang amin. Mazmur 43 ayat 5. Di rumah boleh baca bersama-sama dengan saya di tempat ini. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur Daud berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Di masa-masa corona, pandemi, kita ganti jadi akademi, ya. Corona akademi ini mengajarkan kita begitu banyak hal yang terjadi, dan itu masih memiliki rentetan akibat di belakangnya. Ada hal-hal yang menjadi akibat, dan akibatnya itu begitu banyak. Dan banyak sekali orang yang mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan pendapatan, dan banyak orang yang juga mungkin kehilangan akal sehatnya, stres, kehilangan akal budinya, kehilangan banyak hal sekali. Bahkan ada yang kehilangan sanak familinya di masa-masa Corona Academy ini.
Dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ini belum selesai. Karena dikatakan satu kali kelak Tuhan akan menggoncangkan tidak hanya bumi, tidak hanya daratan dan lautan, tetapi langit pun akan digoncangkan Tuhan. Syukur kita diizinkan mengalami Corona Academy ini untuk melatih otot-otot sayap rohani kita yang mungkin sudah sekian lama terlena dengan kecanggihan abad ini. Teknologi yang membuat segala sesuatunya menjadi begitu mudah. Tetapi Tuhan izinkan ini terjadi. Kita kembali kuat, kembali berharap, kembali bersandar, kembali berseru kepada Tuhan. Bahkan sebagian orang mungkin yang tertekan membaca ayat ini boleh berteriak bersama-sama, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membagikan dua berita sukacita tentang apa yang bisa kita sadari di masa Corona Academy ini. Di masa-masa kesulitan bersama, di masa-masa di mana Tuhan mau menolong kehidupan kita, bagaimana kita berseru kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Katakan bersama saya Bapak Ibu di rumah, Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau sepertinya kelihatan terlambat, tetapi statementnya pada pagi hari ini, Tuhan tidak pernah terlambat. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yohanes 11 ceritanya tentang Lazarus yang dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 5. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Sambung ayat yang keenam, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat kelima Bapak Ibu boleh baca, dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya yaitu Maria dan juga Lazarus. Apa yang bisa kita lihat di sini? Orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, bahkan dikatakan orang yang dikasihi Tuhan, ternyata tidak luput dari masalah. Mungkin sebagian dari Anda akan berkata, Pak Pendeta jangan ngomong kayak gitu dong, udah masa-masa susah begini, ngomong lagi orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan tidak luput dari masalah. Sebentar Bapak Ibu, saya katakan ini kenapa? Supaya jangan Anda mengira ketika Anda kena masalah, ketika kita kena masalah, ketika saya kena masalah, bahwa saat itu berarti sama dengan kita kurang mengasihi Tuhan. Ketika kita kena masalah, kita merasa bahwa kita orang yang kurang bersungguh-sungguh. Ketika kita kena masalah, kita merasa Tuhan sedang tidak mengasihi kita. Tidak demikian. Ayat 5 mengatakan bahwa yang mereka kasihi, yang Tuhan Yesus kasihi, mereka dikasihi oleh Tuhan Yesus pun mendapat masalah. Yesus mengasihi mereka. Dan lebih parahnya kalau baca ayat yang ke-6, udah tahu Lazarus sakit. Dan sakitnya itu bukan sakit sembarangan. Dan saya yakin itu zamannya belum ada WA dan SMS. Jadi ada pembawa pesan yang berlari atau pakai kuda atau apapun gitu ya. Artinya pesan itu sudah agak-agak expire, sudah agak-agak terlambat. Mungkin yang membawa pesan itu mau ngomong Lazarus sakit, dia mungkin berpikir Lazarus jangan-jangan ya sudah mati gitu kan. Begitupun Yesus masih memilih tinggal 2 hari. Ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga.
Tuhan Yesus sengaja, kadangkala kita merasa pertolongan Tuhan, kalau memang ada, mana? Pertolongan Tuhan di masa corona ini, mana? Sudah ribuan orang mati, mana pertolongan Tuhan? Sudah begitu banyak yang dirawat, mana pertolongan Tuhan? Tuhan kok sepertinya tidak tepat waktu. Tuhan kok sepertinya terlambat. Mungkin dalam pemikiran kita, dalam wawasan kita, Tuhan itu terlambat. Berapa banyak Bapak Ibu di rumah juga berpikir saat ini kondisinya terlambat. Berapa banyak usaha-usaha Bapak Ibu di rumah yang sedang tutup. Dan sepertinya Tuhan terlambat. Kalau memang Tuhan ada, Tuhan pilih satu orang yang pinter, diurapi, bikin vaksin, selesai. Bulan Maret rame-rame corona di Indonesia, bulan April selesai. Anak-anak sekolah pakai kuota, siapa yang bayar kuotanya? Ya kan, udah kerja ngajarin anaknya. Bayangkan kalau anaknya 3, SD, SMP, SMA. Yang SD ngajarin perkalian, yang SMP ngajarin fisika, yang SMA ngajarin kimia. Bisa kejet-kejet ibunya di rumah itu kan. Masih mau mikirin masak apa lagi kan. Masih mau mikirin nanti pulang kerja suaminya mesti dikasih minum apa. Itu pusing luar biasa. Ya kan? Kalau Tuhan memang ada, kalau Tuhan memang mengasihi, kalau Tuhan memang mau menolong, udahlah Tuhan jangan panjang-panjang ini corona, langsung kasih orang yang paling pinter gitu dari Solo gitu, langsung aja bisa bikin vaksin, beres gitu kan. Tapi kemana Tuhan? Sepertinya Tuhan terlambat. Bapak Ibu, memang kita ini tidak suka menunggu, ya, menunggu antrian makan, ya, menunggu antrian keluar tol, menunggu antrian delay pesawat, kemudian menunggu antrian apotik, yang paling lama itu antrian dokter gigi. Betul ya? Satu pasien bisa 15 menit gitu kan. Lama sekali, ini bakal dapat urutannya apa enggak gitu kan. Yang suami mau pergi gereja, nunggu istrinya dandan pasang alis. Sebentar Pak, yang satu jadi golok, satu jadi keris. Hapus lagi gitu kan. Bosan menunggu, ya kan. Kita terbiasa instan dari internet yang terus apalagi tuh 3G, 4G, nggak puas minta 5G, di rumah pasang wifi yang 512, yang 1, yang 1000, yang apa, minta terus yang lebih cepat. Anak-anak sekarang ditanya mana ada yang nonton TV, ngapain om nonton TV, nonton YouTube juga ada. Ya kan, nggak usah pakai iklan-iklan, bosan menunggu. Nah, di generasi yang bosan menunggu ini, Tuhan makin jelas sepertinya kelihatan terlambat. Anak sekarang nggak ngerti kantor pos, surat 3 hari sampai, 3 hari dibaca, 3 hari dibales, berarti total 9 hari baru ada kabar balik. Anak sekarang taunya kirim sekarang juga dapat jawaban. Generasi ini tidak bisa menunggu. Sepertinya Tuhan terlambat. Kenapa? Apa-apa instan, kita maunya semuanya cepat, padahal proses itu indah. Sampai-sampai kita juga ingin Tuhan, kalau mau tolonglah cepetan please, nggak usah pakai lama-lama Tuhan. Kalau emang berkuasa lakukan, kalau emang nggak bisa berkuasa ya ngomong, ngaku aja kan gitu biasanya, ya kan? Kita sepertinya melihat bahwa waktunya Tuhan itu terlambat, waktunya Tuhan itu tidak tepat. Umat Israel kenapa sampai harus 400 tahun dijajah oleh bangsa Mesir? Kenapa perjalanannya harus 40 tahun? Kalau Yesus ada di perahu, kenapa danau itu harus bergelora, dipenuhi dengan badai? Kenapa Yesus harus dibangunin? Kenapa Yesus nggak sadar sendiri aja? Kenapa Yesus harus pakai kucek-kucek mata dulu, terus pakai acara ngobrol dulu? Ada apa? Hei, badai, cepetan pakai kuasa, tenangkan badai. Menurut kita, kembali lagi Bapak Ibu di rumah, menurut kita Tuhan terlambat. Tuhan sepertinya tidak tepat waktu. Paulus ditangkap, sakti kok ditangkap gitu kan. Sapu tangannya aja bisa nyembuhin orang, kok dia ketangkap. Nah Bapak Ibu, bahkan kalau kita baca dalam kisah Lazarus ini ayat 14-15, coba kita lihat ayat 14-15, dikatakan bahwa Tuhan itu tahu Lazarus mati
tapi dikatakan lebih baik demikian. Wow, kok lebih baik demikian? Gitu kan? Bapak Ibu sekalian, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Bagi kita sepertinya tidak efisien dan aneh, tapi Tuhan bekerja dengan caranya sendiri dan waktunya sendiri. Tuhan punya waktunya, dan sekali lagi bersama-sama kita katakan, Tuhan tidak pernah terlambat. Lagu tadi mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Menurut kita nggak pas, nggak on time, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Anda mungkin sedang menunggu pertolongan Tuhan untuk jodoh. Tuhan, jodoh Tuhan. Udah 30 something Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Orang di luar sana kok bisa dapat jodoh? Menunggu kesehatan untuk disembuhkan, menunggu ekonomi dipulihkan, menunggu penyakit diangkat. Mungkin ada keluarga-keluarga Kristen yang sedang menunggu untuk anak pertamanya, menunggu kehamilan. Tuhan, kami orang percaya Tuhan, kami sungguh-sungguh kami melayani, kenapa belum dikasih keturunan? Di luar sana Tuhan, mereka SMS-an aja hamil Tuhan, tos-tosan aja hamil Tuhan. Bagaimana dengan saya? Mungkin kita sedang dalam masa-masa menunggu anak-anak kita yang untuk bertobat. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sedang berdoa sungguh-sungguh supaya ada pertobatan bagi anak-anaknya. Ada yang menunggu untuk membeli rumah. Saya menunggu kurus Bapak Ibu, gitu kan? Lama sekali. Ya, puji Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Ayat 15 dari kisah Lazarus dikatakan adalah lebih baik kalau Lazarus memang mengalami kematian. Kenapa? Kenapa Tuhan memang mengatakan memang lebih baik? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kalau Lazarus cuma disembuhkan, itu harapan kakak-kakaknya, Maria dan Marta. Kalau Yesus menjawab harapan mereka untuk Lazarus disembuhkan, Tuhan Yesus tidak bisa menjawab lebih daripada harapan mereka, yaitu Lazarus dibangkitkan. Dan orang satu kampung yang melihat mungkin juga ikut bertobat saat itu. Dan Maria dan Marta begitu melihat saudaranya Lazarus dibangkitkan, memiliki iman yang lebih sungguh-sungguh lagi. Bayangkan kalau Tuhan Yesus hanya menjawab harapan mereka, saudaranya disembuhkan. Tuhan tidak punya kesempatan untuk menjawab lebih daripada harapan mereka. Apa harapan Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini? Apa harapan keluarga-keluarga Kristen GPIA Ebenezer yang ada di rumah saat ini? Izinkan Tuhan memiliki dan bekerja sesuai waktunya dan menjawab tidak hanya harapanmu, tapi lebih daripada harapanmu. Amin. Lebih daripada harapanmu, dan engkau akan tercengang-cengang dengan cara Tuhan. Mungkin saat ini engkau punya harapan dan engkau merasa terlambat. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Umat Israel 400 tahun dijajah, tapi dari satu keluarga jadi 2 juta jiwa. 40 tahun perjalanan, tetapi kasut mereka tidak rusak. Yesus tidur di perahu, ya memang ada badai, tetapi kisah akhirnya badai berhenti dan banyak yang menjadi lebih percaya dari status kurang percaya. Paulus memang ditangkap dan dipenjara, tetapi ketika pintu penjara terbuka, ada kepala penjara yang bertobat. Ketika kepala penjara bertobat, dia bercerita, bersaksi, dan lebih banyak lagi orang bertobat. Perhatikan cara kerja Tuhan. Dia ingin menjawab lebih daripada harapanmu. Amin. Pikirkan baik-baik apa harapanmu dan persiapkan dirimu untuk melihat Tuhan menjawab lebih daripada harapanmu. Tuhan menjawab lebih dari apa yang engkau inginkan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah terlambat. Yang terakhir, karena cuma 2 jadi terakhir Bapak Ibu ya, kesannya kayak ada 5 gitu ya. Yang kedua, Mazmur 46 ayat 11, kita buka sama-sama. Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, kalau Bapak Ibu di rumah pakai handphone, itu mungkin keluarnya di ayat 10.
Ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan tenang, be still, ketahui aku ini Allah. Aku dapat melakukan apapun dan memiliki kuasa yang luar biasa untuk melakukan. Stop panik, stop bingung di masa corona ini, stop gerusa-gerusu, stop stres, stop tertekan. Diam, ketahuilah aku ini Allah. Kata diam di sini dalam bahasa Ibraninya itu artinya relax, lemesin aja. Arti sesungguhnya berkata berhentilah memegang atau berfokus kepada hal-hal yang menghalangi saudara untuk meninggikan Allah dan memberikan dia tempat yang layak dalam hidup saudara. Stop. Diam dari berisiknya hidupmu, dari kepanikan hidupmu. Diam dan tenang. Biarkan engkau kembali pada posisi di mana engkau bisa melihat bahwa Tuhan layak ditinggikan dan Tuhan berkuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, diam dan tenang. Aku ini Jehovah Jireh. Aku ini Jehovah Rapha. Apa predikatku yang kurang, kata Tuhan? Aku ini El Gibor. Aku ini El Shaddai. Aku ini Jehovah Nisi. Aku sanggup melakukan segala sesuatunya. Diam dan tenang. Kembali percaya kepadaku. Corona Academy ini Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan kesehatan. Mungkin karena kehilangan pekerjaan, pendapatan, kesehatan, ikut-ikutan efek berikutnya kehilangan pasangan, ya kan? Kehilangan apa lagi? Kehilangan sukacita, kehilangan orang yang dikasihi karena meninggal, kehilangan kebebasan. Kita udah nggak bisa ibadah yang seperti biasa. Tetapi sebenarnya kita bisa ibadah lebih bebas di rumah. Tapi jangan terlalu bebas. Cari kursi yang sedikit tegak, jangan kursi yang terlalu nyandar. Karena Anda bangun-bangun sudah amin nanti Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kan? Pastikan ada suami atau istri yang menepuk-nepuk pundaknya supaya Anda tidak terlelap gitu ya. Pastikan Anda tetap fokus dalam ibadah. Kita nggak bebas lagi untuk ke sekolah. Kita kehilangan damai sejahtera. Bahkan sampai akhirnya kita kehilangan ketenangan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah terlambat. Yang kedua yang saya mau bagikan di masa-masa Corona Academy ini, tetap tenang. Tenang dalam artian tetap nikmati kehidupanmu yang disertai Tuhan. Yang meningkat cuma satu, yaitu ketakutan di masa Corona Academy ini. Tapi dia mau berkata, diam dan tenanglah. Aku ini Allah. Aku ini Allah. Aku mau menolongmu dan aku sanggup. Tadi saya udah latihan di rumah Mas, kunci C gitu. Soalnya saya nggak pinter nyanyi kayak Janis dan yang lain-lain gitu ya. Kayaknya enak banget. Tuhan pasti sanggup. Dia takkan pernah terlambat untuk menolongmu, gitu kan? Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti bisa. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan cuma mau tenang. Tenang, jangan gerusa-gerusu. Aku ini Allah. Mazmur 110 ayat 1. Coba ayat yang terakhir ya, Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1. Penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini dikatakan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam bahasa Inggrisnya itu Tuhannya semua huruf besar, kemudian kepada Tuanku yang huruf besar cuma T-nya. Artinya dari Allah Jehovah berkata kepada Adonai, kepada Yesus Kristus, tiga pribadi Trinitas, berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya kalau udah capek, duduk
terus kakinya ada tumpuan kaki, disambung dengan napas, itu tenang banget, rest gitu ya. Ada dalam keadaan yang sangat-sangat tenang, ada dalam keadaan yang sangat-sangat rest. Raja Daud dengan inspirasi Roh Kudus menuangkan ini tentunya punya makna yang signifikan kepada kehidupan kita. Dikatakan duduk dan lihatlah, duduk di sebelah kananku dan lihat, aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah tubuh Kristus. Oleh sebab itu apa yang difirmankan kepada Tuhan Yesus itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Allah Bapa kita di surga mau kita juga duduk di sebelah kanan dan melihat musuh-musuh kita menjadi tumpuan kaki kita. Kalau itu menjadi satu frase, tinggallah tenang. Rest in Christ. Tenang. Jangan kita terlalu sibuk. Dan dikatakan tenang sampai kubuat musuh-musuhmu. Jangan dibalik. Sampai musuh-musuhmu kuhancurkan, barulah engkau duduk tenang. Jangan dibalik. Firman Tuhan berkata, tenanglah, santai, rileks, tinggallah dengan tenang Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, tinggal tenang. Apakah pergumulan kita? Yang paling viral kalau Corona Academy ini adalah kehilangan income, masalah ekonomi. Tuhan mau bilang, duduklah, tinggallah dengan tenang sampai kubuat masalah keuanganmu itu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu yang di rumah katakan amin. Duduklah, tinggallah tenang terlebih dahulu. Naturalnya manusia ya, itu maunya beres dulu baru tenang. Betul ibu-ibu? Ya. Beres dulu baru tenang. Tapi Tuhan berkata, tenanglah dahulu sampai kubuat masalah ekonomimu, masalah keuanganmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu memahami firman, jangan sepotong. Jangan diambil negatifnya, terus ada pembelaan. Orang duit ya kerja, ya betul. Gak punya duit memang kerja, betul ya Mas ya. Tapi di sini konteksnya adalah kita sudah kerja, kita sudah melakukan segala upaya, tetapi pertolongan Tuhan saja yang bisa memberikan jalan keluar, bisa melalui apapun, sehingga kita dapat berkata, satu hari kelak, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah, satu hari kelak akan berkata, jikalau bukan Tuhan, tidak mungkin ini hanya karena karya tanganku. Amin. Ini pure, ini murni campur tangan Tuhan. Ini betul-betul Tuhanlah yang mewujudkannya. Apakah saat ini Anda merasakan kesehatan yang kurang baik? Karena ada gejala sakit penyakit? Saat ini bagi Bapak Ibu di rumah, pada hari Minggu ini, pada hari yang berbahagia, di mana Tuhan mau bekerja dimanapun Anda berada, di tengah sakit penyakitmu masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berkata secara pribadi kepada setiap Anda, dimanapun Anda berada, siapapun Anda dan apapun kondisi Anda, di tengah sakit penyakit itu, atau di tengah gejala sakit penyakit itu, tenanglah dan tetap tinggal tenang. Duduklah tenang dalam karya Yesus di kayu salib yang sudah selesai. Di kayu salib, sambil disalib, kata-kata Tuhan yang terakhir, sudah selesai. Sudah selesai ditanggungnya. So tinggallah tenang di tengah sakit penyakit maupun gejala sakit penyakit Bapak Ibu yang ada di rumah. Tinggallah tenang terlebih dahulu sampai kubuat sakit penyakit itu menjadi tumpuan kakimu.
kata Tuhan. Tuhan mau Anda mengalami ketenangan. Bapak Ibu yang punya anak dan bersekolah pasti tahu, sama seperti anak saya yang punya PR atau punya proyek dari sekolah atau apapun yang seringkali dia ngomongnya mendadak. Papi, ini ternyata mesti bikin ini papi, dan dikumpul besok, dan dia ngomongnya sudah jam 9 malam. Siapa yang pernah merasakan jadi orang tua seperti itu? Ya, ada proyek, ada PR, tiba-tiba bilang papi, mami, papa, mama, boe, pae, gitu kan. Ini mesti dikumpul besok, piye iki? Wah, dia bingung luar biasa, dan dia ngomongnya ketika Gramedia sudah tutup, ya kan? Dia ngomong ketika toko-toko sudah tutup. Jangan kita yang orang tua juga bingung gitu kan. Tetapi tidak orang tua kalau tidak tenang, betul? Ya kan? Dia bingung sekali, dia sudah nangis, sudah sesenggukan. Terus kita akan bilang kepada dia, itu kan kita ngeliat bocah uring-uringan, kita sebagai orang yang mengasihi kan gak tenang. Kita maunya dia tenang, kita maunya dia happy. Dan kita berkata, tenang, tenang dulu. Tenang gimana papi? Tenang dulu, nanti pasti selesai. Sudah selesai? Belum. Tapi permintaan papinya apa? Tenang dulu. Tenang dulu. Walaupun nanti terus papinya telepon toko, bro, itu tolong dong kirimin dulu, tolong dong besok jam 5 pagi tokonya dibuka ya, nanti saya datang. Tapi itu tanpa sepengetahuan anak-anaknya, betul kan ya? Tanpa anak-anaknya tahu. Tapi papinya maunya anaknya tenang. Udah makan dulu nyok, makan dulu nih. Tapi gurunya galak lebih, gurunya galak. Tenang. Bapak Ibu, Tuhan berkata yang sama kepada kita. Tenang, tapi penyakitnya belum sembuh. Iya, tenang. Tenangkan dulu, nikmati dulu ketenangan ini. Dan akan kubuat musuh-musuhmu, perekonomianmu yang gonjang-ganjing, sakit penyakitmu bertekuk lutut menjadi tumpuan kakimu. Amin. Tuhan mau melakukannya. Orang tua tampil sebagai solusi menenangkan anak-anak. Tuhan juga tampil sebagai solusi untuk kehidupan kita. Tenang. Kenapa? Kita nggak bahagia kalau kita tidak melihat anak-anak kita tenang. Demikian juga Tuhan. Tuhan mau melihat kita tenang, tidak gerusa-gerusu. Suami-suami yang pulang kerja ngeliat istrinya, masih nyapu, masih ngepel, masih segala sesuatunya, terus sambil ngomel-ngomel, terus suaminya bilang tenang. Wis istirahat toh, nanti tak lanjut kayak nyapu, ditemenin dulu sambil tenang. Udah mami tenang, mami istirahat. Terus istrinya mungkin bilang, papi sih nggak pulang cepet bantuin. Iya tenang gitu kan. Setelah selesai tenang, baru suaminya melanjutkan pekerjaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin kita tenang. Tuhan ingin kita masuk dalam restnya Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya untuk menaklukkan musuh-musuh menjadi tumpuan kaki kita. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Ayat yang betul-betul terakhir. Habis ini ayat sangat terakhir. Mazmur 55 ayat 23. WL boleh maju ya. Mazmur 55 ayat 23. Yang di rumah udah dapat, sama-sama kita baca. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan apa? Orang benar itu goyah. Tidak akan selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Sebagai ayat yang betul-betul terakhir, 1 Petrus 4 ayat 7. 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 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang bisa berdoa.
Orang yang berdoa menerima kuasa. Orang yang menerima kuasa mengalami kemenangan. Orang yang menerima kemenangan karena orang yang menerima kuasa. Orang yang menerima kuasa karena dia berdoa. Orang yang berdoa karena dia tenang. Tenang, ketahuilah aku ini Allah. Katakan bersama. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dengan iman katakan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Yang di rumah dengan iman katakan, waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Yes Lord. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang ada di rumah, di tengah-tengah masa-masa yang mungkin orang dunia berkata ini sulit, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dan kalau sepertinya menurut waktu Anda Tuhan terlambat, sebenarnya waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Karena Dia mau menjawab lebih daripada apa yang menjadi harapanmu. Permintaan Tuhan, tinggallah tenang, rest dalam hadirat-Nya, nikmati, karena dalam ketenangan itu engkau bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam tinggal tenang karena mengerti bahwa Bapa memelihara engkau, Bapa bisa mengungkapkan isi hatinya kepadamu. Dan kau bisa berkomunikasi dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Dan ketika hatimu selaras dengan Tuhan, maka Tuhan punya hal-hal yang luar biasa untuk digenapi dalam kehidupanmu. Tetap tinggal dalam tenang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, jemaat GPI Ebenezer yang ada di rumah mereka masing-masing pada pagi hari ini, di hari Minggu yang penuh dengan kuasa ini, Bapa mengasihi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Yang saat ini hatinya ada dalam ketakutan, hatinya ada dalam kehilangan sukacita, yang hidupnya ada di dalam tidak tenang, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan masuk dalam hidup mereka, memberikan kelegaan, memberikan ketenangan, karena mereka tahu bahwa Tuhan ternyata sekalipun sedetik pun tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Dan mereka juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu, bahkan menjawab lebih daripada apa yang mereka minta. Dan yang Tuhan lakukan, apapun itu, selalu yang terbaik bagi hidup kami. Ajar kami untuk belajar, bisa melihat dari hatinya Tuhan, dan hidup kami tenang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, boleh bangkit berdiri bersama dengan suami, istri, anak-anak.
atau dengan siapapun, bersama dengan orang tua, kalau engkau bersama dengan sahabat-sahabatmu mengikuti ibadah online ini, mari imani bahwa Yesus mengasihimu. Tidak pernah sekalipun engkau ditinggalkan. Firman Tuhannya berkata, tidak selama-lamanya orang benar itu akan ditinggalkan dalam keadaan yang goyah. Tuhan pasti sanggup, dan Tuhan pasti tepat waktu, dan Tuhan mau engkau ada dalam ketenangan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranmu, dan memberkati engkau dimanapun engkau berada sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa untuk menjawab doa-doa kita, bersama katakan amin. Selamat pulang, sampai ketemu ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.